Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Marilah teman-teman di pagi yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Lebih Baik Mati bagian 13. Kisah John Huss bagian 2. Jika kemarin John Huss mengundurkan diri setelah ada kegemparan di kota Praha, sekarang kita akan melanjutkan kisahnya. Pada saat kegemparan di Praha sudah reda, maka Huss kembali ke kapelnya di Bethlehem untuk meneruskan mengkhotbahkan firman Allah dengan lebih berani dan lebih bersemangat. Sampai sejauh ini, Huss masih sendirian dalam pekerjaannya. Tetapi sekarang Jerome menggabungkan diri kepada pekerjaan pembaruan atau reformasi. Melalui hamba-hambanya ini, Allah telah menuntun orang-orang keluar dari kegelapan Romanisme. Tetapi banyak dan besarlah rintangan yang mereka harus hadapi, dan Tuhan memimpin mereka terus langkah demi langkah. Pada zaman mereka, banyak penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh gereja. Namun, Tuhan tidak serta-merta langsung memberitahu semua kesalahan itu kepada para reformator. Mereka tidak dibiarkan menerima semua terang itu sekaligus. Mengapa? Karena jika mereka diberikan terang itu sekaligus, bisa saja mereka akan meninggalkan kebenaran itu. Itulah sebabnya Allah menyatakan terang kebenaran itu sedikit demi sedikit kepada para pemimpin, sebagaimana kesanggupan orang-orang menerimanya. Dari abad ke abad, pekerja-pekerja yang setia susul menyusul, menuntun orang-orang lebih jauh ke dalam jalan pembaruan. Tidak heran Alkitab mencatatkan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kisah ini berlanjut, di tengah-tengah Huss dan Jerome memberitakan kebenaran, perpecahan dalam gereja masih terus berlangsung. Dan sekarang 3 orang paus bersaing untuk mendapatkan supremasi atau kekuasaan tertinggi. Dan persaingan mereka memenuhi dunia kekristenan dengan kejahatan dan keributan. Tidak puas dengan saling mengutuk, mereka juga menggunakan senjata. Masing-masing membeli senjata dan membentuk pasukan tentara. Bagaimana mereka bisa membeli senjata dan membentuk pasukan? Bukankah itu semua memerlukan uang? Itulah sebabnya untuk memperoleh uang, mereka menjual hadiah-hadiah, jabatan, dan berkat-berkat gereja. Para imam juga meniru atasan mereka, memperjualbelikan pangkat gereja, dan berperang menjatuhkan martabat lawan, dan memperkuat kekuasaan sendiri. Oleh sebab itu, dengan keberanian yang semakin bertambah setiap hari, Huss mencela kekejian yang dilakukan dengan kedok agama. Dan orang-orang menuduh para pemimpin Roma sebagai penyebab penderitaan yang menimpa dunia kekristenan. Sekali lagi, kota Praha nampaknya berada di tepi jurang pertikaian berdarah. Tetapi, sama seperti pada zaman-zaman dahulu, hamba-hamba Allah akan dituduh sebagai yang mencelakakan Israel. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-17. Kota itu sekali lagi dinyatakan sebagai kota terlarang, dan Huss mengundurkan diri ke kampung halamannya. Mulai dari itu, Huss keluar dari kapelnya di Bethlehem, dan ia akan berbicara di podium yang lebih luas kepada semua dunia kekristenan, sebelum menyerahkan nyawanya sebagai saksi kebenaran. Untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang mengganggu Eropa saat itu, maka diadakanlah konsili umum di Konstanz. Konsili itu diadakan atas kemauan Kaisar Sigismund oleh salah seorang paus yang bersaing, yaitu Yohanes ke-23. Sebenarnya Paus Yohanes tidak menyukai diadakannya konsili itu, oleh karena tabiat pribadinya dan kebijaksanaannya tidak tahan pemeriksaan.
baik oleh pejabat-pejabat tinggi gereja yang kurang bermoral sebagaimana juga para anggota gereja pada masa itu. Namun ia tidak berani melawan keinginan Kaisar Sigismund. Tujuan utama yang hendak dicapai konsili itu ialah untuk memulihkan perpecahan di dalam gereja dan untuk membasmi bidat atau aliran yang menyimpang. Oleh karena itu, kedua orang yang anti kepada Paus telah dipanggil menghadap serta propagandis utama pemikiran-pemikiran baru, yaitu John Huss. Kedua orang yang anti Paus itu tidak mau menghadap oleh karena alasan keselamatan, sehingga mereka mengirim utusannya untuk mewakili mereka. Namun Huss memilih untuk pergi ke konsili tersebut. Dalam sebuah suratnya yang ditujukan kepada teman-temannya di Praha, Huss berkata, "Saudara-saudaraku, saya pergi dengan surat jaminan dari raja untuk menemui musuh-musuh saya yang banyak. Saya menaruh kepercayaan penuh pada kuasa Allah, pada juru selamatku. Saya percaya bahwa Ia akan mendengarkan doamu yang sungguh-sungguh, agar Dia memasukkan kebijaksanaannya dan akal budinya ke dalam mulutku, agar supaya saya boleh bertahan terhadap mereka, dan agar Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan saya di dalam kebenarannya, agar supaya saya dapat menghadapi dengan berani segala pencobaan dan penjara, dan jikalau perlu, kematian yang kejam. Yesus Kristus menderita untuk semua yang dikasihinya, dan oleh sebab itu bukankah kita patut bergembira, karena Ia telah memberikan teladannya bagi kita, agar supaya kita tabah menanggung segala sesuatu demi keselamatan kita? Ia adalah Allah, dan kita adalah makhluk-Nya. Ia adalah Tuhan, dan kita adalah hamba-hambanya. Ia adalah Tuhan dunia ini, dan kita adalah manusia berdosa yang hina dan keji. Namun Dia telah menderita untuk kita. Kalau begitu, mengapa kita juga tidak menderita? Terutama kalau penderitaan itu bagi kita adalah penyucian. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, jikalau kematianku untuk kemuliaan-Nya, berdoalah supaya kematian itu cepat datang, dan agar Dia menyanggupkan saya menanggung semua malapetaka dengan keteguhan hati. Akan tetapi, jika adalah lebih baik aku kembali ke tengah-tengah kamu, baiklah kita berdoa kepada Allah, agar saya boleh kembali tanpa noda, yaitu agar aku jangan menyembunyikan satupun kebenaran Injil, agar aku dapat meninggalkan suatu teladan bagi saudara-saudaraku untuk diikuti. Oleh sebab itu, mungkin saudara-saudara tidak akan memandang mukaku lagi di Praha. Tetapi jika menjadi kehendak Allah yang Maha Kuasa berkenan mengembalikan saya kepada kamu, marilah kita maju terus dengan hati yang semakin teguh dalam pengetahuan dan kecintaan kepada hukum-Nya. Dalam surat lain kepada seorang imam yang telah menjadi murid Injil, Huss berbicara dengan kerendahan hati yang mendalam mengenai kesalahan-kesalahannya sendiri, menuduh dirinya sendiri. Dituliskan, telah menikmati kesenangan dalam memakai pakaian yang mewah, dan telah menghabiskan waktu dalam pekerjaan yang sia-sia. Lalu ia menambahkan nasihat yang menyentuh hati ini. Dituliskan, biarlah kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa menempati pikiranmu, dan bukan kedudukan dan harta kekayaan. Berhati-hatilah, jangan menghiasi rumahmu melebihi jiwamu, dan di atas segalanya, berikanlah perhatianmu kepada pembangunan kerohanian. Berlakulah saleh dan rendah hati kepada orang miskin, dan jangan menghabiskan hartamu dalam pesta pora. Jikalau engkau tidak mengubah kehidupanmu dan berhenti dari segala yang berlebihan, saya khawatir bahwa engkau akan dihukum seperti saya ini. Engkau mengetahui ajaranku, karena engkau telah menerima petunjukku sejak dari masa kanak-kanakmu.
Oleh sebab itu, tidak ada gunanya bagiku menulis kepadamu lebih jauh. Tetapi saya meminta kepadamu, oleh rahmat Tuhan kita, agar tidak meniruku dalam kesombongan yang sia-sia, ke dalam mana engkau saksikan saya jatuh. Pada sampul suratnya itu, Has menambahkan, "Saya menghimbaumu, saudaraku, jangan membuka surat ini sampai engkau sudah mendapat kepastian bahwa saya sudah mati." Dalam perjalanannya, Has melihat di mana-mana tanda-tanda tersebarnya ajaran-ajarannya dan dukungan terhadap perkembangan ajaran itu. Orang-orang berduyun-duyun menemuinya, dan di beberapa kota pejabat-pejabat menyambutnya di jalan-jalan mereka. Setelah tiba di Konstans, Has diberikan kebebasan penuh. Kepada surat jaminan keamanan yang diberikan oleh Kaisar, telah ditambahkan jaminan perlindungan pribadi oleh Paus. Tetapi karena pelanggaran terhadap deklarasi yang sungguh-sungguh dan diulang-ulang ini, reformator itu akhirnya ditangkap dalam waktu singkat atas perintah Paus dan para kardinal, dan menjebloskannya ke dalam penjara bawah tanah yang menjijikkan. Kemudian dipindahkan ke kastil yang kokoh di seberang sungai Rhine sebagai tawanan. Tidak berapa lama kemudian, Paus oleh karena pengkhianatannya telah dijebloskan ke dalam penjara yang sama. Di hadapan konsili, ia terbukti melakukan kejahatan yang paling mendasar, di samping pembunuhan, memperjualbelikan kedudukan gereja, dan perzinaan, dosa-dosa yang tidak pantas disebut namanya. Jadi konsili mengeluarkan pernyataan, dan demikianlah akhirnya mahkota dicopot daripadanya, dan ia dijebloskan ke dalam penjara. Orang-orang yang anti Paus juga dicopot, dan Paus baru pun dipilih. Meskipun Paus sendiri telah melakukan kesalahan yang lebih besar daripada yang pernah dituduhkan Has kepada para imam, dan untuk itu ia menuntut diadakannya reformasi. Namun konsili yang sama, yang menurunkan martabat Paus, juga meneruskan menumpas sang reformis. Dengan dipenjarakannya Has, hal itu menimbulkan kemarahan di Bohemia. Kaum bangsawan yang berkuasa mengajukan protes keras kepada konsili menentang perbuatan biadab itu. Kaisar yang tidak suka atas pelanggaran terhadap surat jaminan keamanan yang diberikannya itu, menentang tindakan yang dilakukan kepada Has. Tetapi musuh-musuh sang reformis begitu ganas dan bersikeras. Mereka memohon perhatian raja mengenai prasangkanya, ketakutannya, dan semangatnya terhadap gereja. Mereka mengajukan argumentasi yang panjang lebar untuk membuktikan bahwa iman tidak boleh dipelihara dengan bidat atau orang-orang yang dicurigai menganut kepercayaan yang menyimpang, walaupun mereka dilengkapi dengan surat-surat jaminan keamanan dari kaisar atau raja-raja. Maka dengan cara demikian pun mereka berhasil. Dilemahkan oleh penyakit dan penahanannya di dalam penjara bawah tanah yang lembab dengan udara yang bau busuk, telah menyebabkan ia menderita demam yang nyaris mengakhiri hidupnya. Akhirnya Has dihadapkan ke depan konsili. Dibebani dengan rantai-rantai, ia berdiri di hadapan kaisar yang mulia dan yang mempunyai iman yang baik, yang telah berjanji melindunginya. Selama pemeriksaannya yang memakan waktu lama, dengan teguh ia mempertahankan kebenaran. Dan di hadapan perkumpulan para pejabat tinggi gereja dan negara, ia mengeluarkan protes yang sungguh-sungguh dan jujur menentang kebejatan para penguasa hierarki. Rahmat Allah mendukung dia selama minggu-minggu yang telah berlalu sebelum keputusan terakhirnya, damai surga memenuhi jiwanya. "Saya menulis surat ini," katanya, kepada seorang temannya, "di dalam ruang penjara saya, dan dengan tangan saya yang terbelenggu, menanti pelaksanaan hukuman mati saya besok, bila mana dengan pertolongan Yesus Kristus, kita akan bertemu lagi di kedamaian kehidupan yang akan datang. Engkau akan tahu bagaimana Allah yang berbelas kasihan itu telah menyarankan dirinya kepadaku.
dan betapa besar pertolongannya kepadaku dalam pencobaan dan pengadilanku. Di dalam kegelapan penjara, ia melihat kemenangan iman yang benar. Dalam mimpi, ia kembali ke kapel di Praha di mana ia mengkhotbahkan Injil. Ia melihat paus dan para uskupnya menghapus gambar Kristus yang telah dilukisnya di dinding kapel itu. Penglihatan ini menyusahkan hatinya. Tetapi hari berikutnya, ia melihat banyak pelukis melukis kembali gambar itu dalam jumlah yang lebih besar dan dengan warna yang lebih terang. Segera setelah tugas mereka selesai, para pelukis itu yang telah dikelilingi oleh banyak sekali orang berseru, "Sekarang biarlah para paus dan para uskup datang. Mereka tidak akan pernah lagi bisa menghapus gambar itu." Pembaru itu berkata pada waktu ia menghubungkan mimpinya, "Saya merasa pasti bahwa gambar Kristus tidak akan pernah dihapus. Mereka ingin memusnahkannya, tetapi akan dilukis baru di dalam semua hati oleh para pengkhotbah yang jauh lebih baik dari saya." Inilah kisah John Huss bagian 2 yang bisa kami ceritakan. Dari kisah John Huss bagian yang kedua ini, kita dapat belajar beberapa hal. Pertama, terang kebenaran dibukakan sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, tetaplah berdoa dan mencari kebenaran itu, agar kita bisa mendapatkan terang kebenaran itu lebih banyak. Pelajaran kedua, yaitu jangan heran jika orang yang benar dan yang menyampaikan kebenaran malah dipenjara atau mendapatkan hukuman serta aniaya. Ingatlah perkataan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Pelajaran ketiga, berdoalah kepada Tuhan agar kita bisa mendapat keberanian di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pelajaran keempat, biarlah pikiran kita selalu memikirkan perkara rohani, bukan perkara duniawi. Pikirkanlah kemuliaan Allah, keselamatan jiwa-jiwa, dan bagaimana membangun kerohanian kita. Jangan sampai pikiran kita hanya dipenuhi oleh harta kekayaan, kedudukan, rumah mewah, dan pesta pora. Dan pelajaran terakhir yang kita bisa pelajari hari ini, sebagaimana orang-orang bangsawan atau orang-orang yang memiliki pengaruh di Bohemia yang memprotes konsili terhadap perlakuan yang tidak adil yang dilakukan kepada Huss. Demikian juga dengan kita. Ketika kita memiliki pengaruh, kita memiliki jabatan, kekuasaan, mari kita gunakan itu untuk membela kebenaran, untuk melancarkan pekerjaan Injil di dalam dunia ini, dan bukan untuk kepentingan kita. Itulah pelajaran-pelajaran yang mungkin boleh kita pelajari, boleh kita ambil hari ini. Dan masing-masing dari kita mungkin mendapatkan pelajaran yang berbeda. Tetapi biarlah kisah John Huss bagian yang kedua ini boleh menguatkan kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.